Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membawakan materi pajak tambahan nilai, yang dimana materi ini ada di pertemuan 11 mata kuliah perpajakan. Dan sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok kami berdiri atas 3 orang, yaitu Daman Harisadewo, Hanifah Rizkiana, dan Ardansyah Sina. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke video presentasinya. Pengisian SPT PPN 111 berdasarkan UU KUP nomor 16 tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP dalam pengisian SPT adalah sebagai berikut. 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya. 2. SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatanganinya sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. PKP harus mengambil sendiri formulir seperti masa PPN ke KPP atau KP2KP atau dengan cara mengunduh melalui laman pajak. 4. Penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. 5. Selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK 03 2007 dan perubahan penggantinya. 6. Setiap PKP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bentuk dan isi SPT masa PPN 111 terdiri dari 1. Induk SPT masa PPN, 2. Lampiran SPT masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas, hard copy, atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor kode dan nama formulir. Nomor kode dan nama formulir SPT masa PPN 111 adalah sebagai berikut. Nomor dan kode formulir nama formulir dan keterangan. 1111 kode F.1.2.32.04 SPT masa PPN induk SPT masa PPN 2111B D.1.2.3207 rekrutmen penyerahan peroleh sampiran SPT masa PPN sebagai subinduk SPT masa PPN memuat keterangan rekapitulasi penyerahan perolehan dan penghitungan PM yang dapat diperolehnya. Yang ketiga, 111A1 kode D1.2.3208 daftar ekspor BKB berwujud BKB tidak berwujud dan atau JKP lampiran seperti SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor JKP atau BKP tidak berwujud. Yang keempat, 111A2 kode D1.2.32.09 daftar PKP atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan FP selain FP yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan nota retur, nota pembatalan yang diterima. 1111B1
kode D1.2.32.10 daftar PM yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKB dari luar daerah, perbedaan lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan atau SP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Keenam, 111 B2 kode D.1.2.32.11 daftar PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan FP yang dapat dikreditkan yang diterima nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya dapat dikreditkan yang diterbitkan. Dan yang terakhir yang ketujuh 111B 3 kode D1.2.32.12 daftar PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan faktur pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan CKP yang PM-nya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterbitkan. Baik, selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diketahui. Hal-hal yang perlu diketahui ini include seperti batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM dan atas batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 111B. Yang pertama ada A. Batas waktu penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM, yaitu 1. PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN 1111 yang disampaikan. Yang kedua ada dalam hal tanggal jatuh tempo, penyetoran bertepatan dengan hari libur termaksud hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Lalu ada yang B, batas waktu pelaporan SPT masa PPN 1111. Yang pertama, SPT masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan SPT masa PPN 111 dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Lalu apa saja hal-hal yang perlu diketahui untuk cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 1111? Yang A, ada SPT masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara 1. Manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak dan atas penyampaian SPT masa PPN 1111 tersebut, PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap. Yang kedua ada elektronik atau e-faktur. Yang ketiga, sesuai ketentuan pasal 477 PMK nomor 81 tahun 2024, pelaporan SPT masa PPN hingga masa pajak Desember 2024 tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu PMK nomor 243 PMK 3/2014 dan PMK nomor 18 PMK 03/2021. Dengan demikian, wajib pajak akan tetap menggunakan web e-faktur untuk
melaporkan SPT masa PPN Desember 2024. Yang keempat ada Cortex Administration System atau yang biasa disingkat dengan CTAS. Diimplementasikan mulai 1 Januari 2025. Maka mulai masa Januari 2025, perekaman faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN menggunakan Cortex. Lalu bagaimana pengisian SPT PPN? Di sini, PT Sheni Electronic adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik dan berkedudukan di Jalan Raya Bogor nomor 16, Jakarta Timur, dengan nomor telepon yang tertera di layar. PT Sheni Electric telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak sejak 1 Juli 2005 dengan NPWP 01234567804500. Hasil produksinya adalah barang-barang elektronik berupa TV, VCD player, AC, mesin cuci otomatis, dan lain-lain. Atas penyerahan produk tersebut, selain terutang PPN 11%, juga dikenakan PPN BM 20%. Dan untuk keterangan tambahannya, 1. Dari hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurangan pajak, masukan adalah sebesar 3.750. Yang kedua, PT Malabar mendapat jatah nomor faktur 00019 0000100 sampai dengan 00019 0000200. Yang ketiga, dalam SPT masa Maret 2024 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 25 juta yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang keempat, apabila dalam penghitungan SPT masa PPN 1111 bulan April 2024 ternyata kelebihan bayar, maka atas kelebihan dimaksud agar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan apabila kurang bayar, maka atas kekurangan tersebut harus disetor paling lambat akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT masanya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan April 2024 untuk data pengisian SPT masa PPN sebagai berikut. Penjualan atau penyerahan. Semua transaksi belum termasuk PPN dan PPN BM. 5 April 2024 dihadiahkan kepada karyawan berprestasi bagi perusahaan 4 set VCD, player dan TV 25 dengan harga jual terbesar 46 juta yang di dalamnya termasuk laba sebesar 15%. 6 April 2024 diterima pembayaran dari PT Bening Elektronik Perdagangan Barang Elektronik dengan NPWP 0123456720021.000 atas penyerahan 70 unit TV dan 30 unit VCD player dengan total harga jual 500 juta rupiah. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 12 April 2024. 7 April 2024 diterima 2 lembar SSP dari Bendaharawan Kantor Wali Kota Jakarta Timur sebagai bukti setoran PPN berjumlah 4 juta rupiah dan PPN BM sebesar 8 juta rupiah atas pembayaran yang diterima dalam bulan Februari 2024 yang sudah dilaporkan dalam SPT masa PPN masa pajak Februari 2024 dengan spesifikasi SSP belum diterima. 11 April 2024 diterima SSP atas tagihan yang dimasukkan pada tanggal 9 April 2024 dari kantor Kementerian Keuangan NPWP 00.012.0.031.00 sebagai bukti setoran PPN dan PPN BM atas pembayaran yang dilakukan pada tanggal yang sama sesuai dengan kontrak sebesar 80 juta rupiah termasuk PPN dan PPN BM. 12 April 2024 diterima pembayaran dari PT Top Elektronik
NPWP 01.321.645.4.061.000 atas penyerahan beberapa unit TV berbagai ukuran yang dilakukan pada tanggal 17 April 2024 dengan total harga jual 150 juta rupiah. PT Top Elektronik sudah terdaftar sebagai PKP sejak 1 Juli 2006. 14 April 2024 diserahkan 6 unit TV layar datar ukuran mini sinema kepada Kedubes Australia (NPWP 01.001.122.0.031.000 dengan harga jual 200 juta. Atas penyerahan ini mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM berdasarkan surat keterangan bebas SKB dari KPP Pratama Jakarta Matraman 1 16 April 2024 diterima notariatur nomor R-09-BU-IV-2024 tertanggal 16 April 2024 dari PT Top Elektronik NPWP 01.321.645.4.061.000 atas pengembalian 2 unit TV 25 karena cacat produksi dengan total harga 20 juta. Penyerahannya pada tanggal 17 Juli 2024. 18 April 2024 diserahkan 1 unit mobil sedan BMW bekas mobil dinas dari direksi dengan harga jual seluruhnya 500 juta rupiah kepada PT ISB NPWP 01.454.1.027.000 pada hari yang sama diterima pembayaran dari PT ISB atas penyerahan mobil Kijang Kapsul tahun 2000 yang akan dilakukan tanggal 19 April 2024 senilai 100 juta yang dibeli tahun 2005 dengan harga 200 juta rupiah. 21 April 2024 disumbangkan 3 unit TV ukuran 25 kepada Yayasan Penyandang Cacat di Bekasi. Harga jual adalah sebesar 23 juta termasuk laba sebesar 15%. 23 April 2024 diserahkan sejumlah komponen peralatan elektronik dengan harga jual 327 juta kepada PT Elektronik Indonesia NPWP 01.333.444.3.056.000. PT Elektronik Indonesia terletak di kawasan Berikat Kemayoran. Atas penyerahan ini perusahaan tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. 28 April 2024 dijual sebuah rumah dinas milik perusahaan yang dipakai untuk tempat peristirahatan dengan harga 1 miliar. 30 April 2024 diekspor 1 kontainer TV, VCD, player, AC dan lain-lain ke Liverpool FC, Inggris. PEB-000254 dengan nilai sebesar 2 miliar. 4 April 2024 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok suku cadang alat elektronik yang diimpor dari PT Toshiba Jepang PIB-000123 PPN berutang sebesar 30 juta telah dibayar ke Bank ACB pada tanggal yang sama. 7 April 2024 ditemukan faktur pajak nomor 110.19.19.000.00001.001 tertanggal 14 Januari 2024 dengan PPN sebesar 6 juta dari perusahaan model PT Kayu Nusantara
NPWP 01.454.2.039.000 atas pembelian meja kantor dan lemari arsip. 10 April 2024 membayar rekening telepon sejumlah 12 juta termasuk PPN kepada PT Telkom. NPWP 01.488.2.049.000 tanggal kwitansi sama dengan tanggal pembayaran. Kwitansi pembayaran nomor 426-TEL-4-2024 11 April 2024 dibayar tagihan listrik sebesar 88 juta kepada PLN atas pemakaian listrik di pabrik dengan daya sebesar 35 watt. 12 April 2024 membayar biaya perbaikan mobil truk pengangkut barang kepada PT Oto 5000 NPWP 02.324.4.021.000 sebesar 2.200.000 termasuk PPN. Faktur pajak 010.19.19.19.198.001.00 tanggal 14 April 2024. 14 April 2024 diterima dari PT Daihatsu Indonesia NPWP 01.122.2.1.044.000 1 unit mobil Daihatsu Grand Max untuk kegiatan usaha seharga 100 juta belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara tunai. Faktur pajak nomor 01.19.19.000.0000234 tertanggal 7 April 2024. 16 April 2024 dikeluarkan biaya untuk pembangunan pabrik perakitan barang produksi ukuran 40M x 20M dengan rincian harga tanah 400 juta, harga pematangan tanah 20 juta, material 500 juta, ongkos tukang dan mandor 200 juta. 18 April 2024 dikembalikan sejumlah komponen barang elektronik senilai 30 juta dengan nota retur nomor NR-11-EI.04-2024 tertanggal 7 April 2024 kepada PT BCP NPWP 01.389.2.019.000 atas penyerahan tanggal 10 Desember 2020 dengan faktur pajak 010.19.19.0045 tanggal 31 Januari 2024. 19 April 2024 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok 1 unit mesin pencetak komponen elektronik yang diimpor dari PT Junwon Korea NPWP 01.1.3.1.224.4.020.000 dengan PPN 080.000.000.0002110 atas transaksi ini sebesar 900 juta. PPNBM mesin tersebut 20% perusahaan mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the